Seorang ahli matematika, René Descartes, 1596-1650, menggunakan konsep fungsi dalam bukunya berjudul Geometri untuk menggambarkan hubungan dalam matematika. Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, memperkenalkan istilah fungsi. Leonhard Euler, 1707-1783, lebih jauh merumuskan sebuah fungsi dan yang memperkenalkan notasi fungsi sebagai Y sama dengan Fx. Misal, terdapat himpunan A yang beranggotakan Mita, Adi, Kiki, dan Ferry. Himpunan B yang beranggotakan 7, 8, 9, dan 10. Antara himpunan A dan B terdapat relasi mendapatkan nilai matematika. Dapat kita lihat bahwa masing-masing anak hanya memiliki satu nilai matematika dalam satu kali ulangan. Oleh karena itu, setiap anggota pada himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Relasi yang memiliki sifat khas yaitu setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu kawan pada himpunan B, dinamakan fungsi atau pemetaan dari A ke B. Manakah dari ketiga relasi ini yang merupakan fungsi? Fungsi. Fungsi. Bukan fungsi, karena ada anggota himpunan A yang memiliki lebih dari satu kawan di B. Perhatikan anggota himpunan A, yaitu Mita, Adi, Kiki, dan Ferry. Disebut daerah asal atau domain. Dan anggota himpunan B, yaitu 7, 8, 9, dan 10. Disebut daerah kawan atau kodomain. Kemudian, 7, 9, dan 10 adalah anggota himpunan B yang ditunjuk oleh tanda panah dari A. Disebut daerah hasil atau range. Mita dipasangkan dengan 7. Maka 7 disebut bayangan atau peta dari Mita. Adi dan Ferry dipasangkan dengan 9. Maka 9 disebut bayangan atau peta dari Adi dan Ferry. Pada dasarnya, sebuah fungsi merupakan relasi yang memiliki ciri khusus. Seperti halnya relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram Kartesius. Diagram panah. Himpunan pasangan berurutan.
Diagram Kartesius. Jika anggota himpunan A adalah A1 dan anggota himpunan B adalah B1, maka banyaknya fungsi yang mungkin adalah 1. Jadi, jika banyak anggota himpunan A adalah 1 dan banyak anggota himpunan B adalah 1, maka banyaknya fungsi yang mungkin adalah 1. Jika anggota himpunan A adalah A1 dan anggota himpunan B adalah B1, B2, maka banyaknya fungsi yang mungkin adalah 2. Jadi, jika banyak anggota himpunan A adalah 1 dan banyak anggota himpunan B adalah 2, banyaknya fungsi yang mungkin adalah 2. Jika anggota himpunan A adalah A1 dan anggota himpunan B adalah B1, B2, B3, maka banyak fungsi yang mungkin adalah 3. Jadi, jika banyak anggota himpunan A adalah 1 dan banyak anggota himpunan B adalah 3, banyak fungsi yang mungkin adalah 3. Untuk banyak anggota himpunan A adalah 1. Dan banyak anggota himpunan B adalah 4, 5, dan seterusnya hingga N. Banyaknya fungsi yang mungkin adalah N. Jika anggota himpunan A adalah A1, A2, dan anggota himpunan B adalah B1, maka terdapat satu kemungkinan untuk A1 dan satu kemungkinan untuk A2. Jadi, jika banyak anggota himpunan A adalah 2 dan banyak anggota himpunan B adalah 1, banyaknya fungsi yang mungkin adalah 1. Jika anggota himpunan A adalah A1, A2, dan anggota himpunan B adalah B1, B2, maka terdapat 2 kemungkinan untuk A1 dan 2 kemungkinan untuk A2. Jadi, jika banyak anggota himpunan A adalah 2 dan banyak anggota himpunan B adalah 2, banyaknya fungsi yang mungkin adalah 4. Jika anggota himpunan A adalah A1, A2, dan anggota himpunan B adalah B1, B2, B3, maka terdapat 3 kemungkinan untuk A1 dan 3 kemungkinan untuk A2.
maka banyak anggota himpunan A adalah 2 dan banyak anggota himpunan B adalah 3. Banyaknya fungsi yang mungkin adalah 9. Untuk banyak anggota himpunan A adalah 2 dan banyak anggota himpunan B adalah 4, 5, dan seterusnya hingga N. Banyaknya fungsi yang mungkin adalah N pangkat 2. Sehingga untuk banyak anggota himpunan A adalah M dan banyak anggota himpunan B adalah N. Maka banyak fungsi yang mungkin adalah N pangkat M. Suatu fungsi atau pemetaan dapat diberi nama dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan seterusnya. Misalnya, anggota himpunan A adalah 2, 3, 4, 5. Dan anggota himpunan B adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misal, range adalah 2 kali domain. Maka fungsinya adalah 2 kali dari. Jika anggota himpunan A adalah X dan anggota himpunan B adalah Y, fungsi F memetakan X semua anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Fungsi F dapat dirumuskan dengan fungsi F memetakan X ke Fx dengan Fx sama dengan Y. Pada contoh di atas, fungsi dirumuskan dengan fungsi F memetakan X ke 2X. Bentuk seperti ini disebut rumus fungsi. Misalkan, terdapat fungsi F memetakan X ke 3X ditambah 2, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 3x ditambah 2. Karena 3x ditambah 2 suatu nilai, sering ditulis dengan menggunakan variabel lain. Misalnya, y sama dengan 3x ditambah 2. X disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan anggota dari daerah asal atau domain suatu fungsi. Y disebut variabel bergantung, bergantung pada X. Variabel bergantung merupakan anggota daerah hasil atau range suatu fungsi.
Variabel bergantung sama dengan bayangan atau peta dari variabel bebas oleh suatu fungsi.